Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu. Masih semangat ya hari ini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Insya Luar Allah. biasa. Ya, untuk hari ini saya akan melaksanakan supervisi kepada Pak Ahmad Budi Susilo. Nanti Pak Ahmad Budi Susilo akan mengcoaching Bu Warsiaton ya sebagai coach. Nah, di sini pastikan ini Pak Bud sudah tenang, sudah sama Pak Bu Warsiaton sudah siap ya, siap untuk melaksanakan. Oke, jadi secara niat kita tanamkan dulu, semoga nanti pelaksanaannya menjadi lancar seperti itu ya Pak Bud sama Ya, insya Bu Allah. Warsiaton. Oke, selanjutnya di sini kepada Pak Bud. Kira-kira apa sih yang ingin Pak Bud kembangkan dalam coaching ini nanti? Kira-kira apa yang ingin Pak Bud kembangkan? Ya, kemarin itu Bu Warsiaton selaku CGP, selaku coaching yang ingin melakukan percakapan coaching dengan saya, itu ada unek-unek yang mau disampaikan katanya ke saya selaku coachnya gitu. Secara rincinya saya sih belum tahu ya, karena nanti kita akan baru melakukan percakapannya gitu Pak Fitri. Oke, terus kira-kira apa yang akan saya amati ke Pak Bud ini yang kepengen saya amati dari Pak Bud? Oke, ya jadi nanti bagaimana saya tidak terlalu banyak untuk memberikan arahan-arahan. Nanti saya juga akan lebih banyak mendengarkan curhat beliau Bu Warsiaton selaku coaching. Dan nanti ya sedikit banyak saya akan banyak bertanya berdasarkan kepada kata kunci yang beliau sampaikan kepada saya. Nanti saya akan lihat bagaimana arah maunya beliau itu tentang masalah yang dia punya. Itu Pak Warsi. Berarti Pak Bud ini kepengen agar saya mengamati agar Pak Bud ini tidak terlalu ini ya memberi arahan ya, tapi lebih ke bertanya dan lebih mendengarkan. Iya. Oke. Terus penilaian Pak Bud sendiri dari yang ingin dikembangkan itu seperti apa sih? Penilaian maksudnya? Penilaian Pak Bud terhadap tadi kan Pak Bud kepengen tidak terlalu banyak memberitahu kepada Bu Warsiaton. Kira-kira penilaian dari Pak Bud seperti apa saat ini? Terhadap Bu Warsiaton apa? Ya, penilaian dirinya Pak Bud. Kira-kira seperti apa saat ini yang Pak Bud rasakan? Oke, kalau saya pribadi sih melihat diri saya sendiri itu nanti belum maksimal ya kalau saya misalkan melakukan sebuah coaching. Kadang-kadang saya masih keceplosan untuk melakukan arahan. Kadang-kadang masih ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang bernada instruksi maunya saya. Ini harusnya ibu begini. Nah itu saya masih berada di posisi kadang-kadang masih seperti itu. Nah, tapi nanti saya coba untuk coaching kali ini akan berusaha mengurangi hal tersebut. Oke, terima kasih Pak Bud. Ini saya kasih waktu berapa? 10 menit ya Pak Bud ya untuk boleh ke Bu Warsiaton. Nanti saya akan mematikan kamera saya biar Pak Bud dan Bu Warsiaton ini bisa leluasa dalam mengcoaching. Gitu Pak Bud, silahkan mengcoaching. Iya. Terima kasih Pak Fitri. Assalamualaikum Bu Warsiaton. Waalaikumsalam Pak Budi. Iya, sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Budi. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu masih menjaga prokes dengan ketat Ibu ya. Iya, betul.
Iya, kondisi masih belum memungkinkan kita untuk banyak bergerak, banyak apa namanya, kumpul-kumpul itu belum bisa ya. Jadi kita masih terpaksa harus menggunakan model daring Bu ya untuk apa namanya percakapan coaching kita. Ini gimana nih Bu? Dengar-dengar kok ada sesuatu Bu yang mau disampaikan kepada saya Bu Warsi? Iya Kak Budi, saya ingin membahas sesuatu gitu dengan Pak Budi gitu ya. Ini di sekolahan saya, ini saya kepengen membuat sekolahan saya itu sekolahan yang bersih, nyaman, sejuk gitu. Nah, yang ini harapan saya di sana gitu. Oh gitu ya, iya. Oke, gimana sih kondisi sekolah nih Bu sekarang ini? Iya Pak Budi. Kondisi sekolahan kami kalau dikatakan kotor tidak, tapi dikatakan bersih belum maksimal. Gitu. Kalau dibayangkan seperti ini, lingkungan sekolahan kami itu sangat luas, sangat luas. Sementara warga sekolah atau petugas kebersihan itu cuma 2 orang gitu, cuma 2 Oh orang gitu. sehingga kebersihannya belum terjangkau secara maksimal gitu. Terus apa sumber daya yang misalnya tumbuh-tumbuhan di sekolahan kami itu masih istilahnya belum kita takar gitu, sehingga belum kelihatan indah, belum kelihatan cantik gitu belum. Gitu. Seperti itu Pak Budi. Oke, iya. Apa sih harapan Ibu terhadap kondisi yang lebih dari sekarang ini? Iya, harapan saya sebagai kepala sekolah sebenarnya ingin membuat lingkungan sekolah, terutama yang pertama adalah kelas, kemudian lingkungan sekitarnya itu menjadi lingkungan yang nyaman, yang aman, asri, sejuk gitu. Sehingga anak-anak itu kalau mau belajar di sekolah itu ada keinginan rasa senang gitu. Bapak Ibu gurunya juga begitu, Pak. Biar Bapak Ibu guru itu ada kesenangan untuk tetap kerasan di sekolah gitu, Pak. Itu keinginan saya seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Ya, keinginan dari Ibu ini. Oke, kira-kira apa aja ya yang sudah pernah Ibu lakukan untuk apa namanya mencapai impian Ibu ini? Iya Pak Budi, saya sudah melakukan beberapa kegiatan, beberapa langkah yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi Pak Budi, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah bahwa lingkungan itu perlu dibersihkan, perlu dirawat gitu agar nyaman dan enak dipandang begitu. Setelah sosialisasi, saya ada koordinasi dengan beberapa pembantu kepala sekolah untuk membuat sebuah program yang merujuk kepada program lingkungan bersih begitu. Misalnya ada program yang akan kami segera kami lakukan adalah program pembiasaan di Jumat bersih. Selain itu juga ada program-program yang menggerakkan anak-anak di dalam kelas, misalnya membuat tiket yang secara teratur, terus misalnya guru-gurunya itu guru-gurunya memperhatikan anak-anaknya seperti itu. Program itu bayangan saya yang sudah saya lakukan seperti itu Pak. Oke, iya bagus sekali. Ini ya bicara mengenai program itu Bu ya. Kira-kira langkah-langkah Ibu apa aja sih biar programnya itu berjalan dengan bagus gitu Bu? Iya Pak Budi. Program yang paling saya galakkan adalah program pembiasaan ya. Pembiasaan untuk kebersihan gitu ya. Itu yang pertama memang sosialisasi. Yang kedua dibuat sebuah jadwal gitu ya, jadwal pembiasaan. Yang ketiga saya membuat petugas untuk memantau gitu. Itu langkah-langkahnya sampai di situ. Iya. Harapan Ibu program-program itu berjalan dengan bagus. Mungkin ada cara lain Bu? Selain itu juga Pak, pendekatan secara personal dari hati ke hati. Iya, karena ini juga menyangkut hati seseorang. Disosialisasikan seperti apa saja, kalau hatinya nggak terketuk, nggak akan melakukan kegiatan itu, Pak. Maka kita perlu melakukan pendekatan secara personal,
satu orang kita ceritakan keinginan kita biar mereka terketuk hatinya gitu. Terutama warga guru dan karyawannya begitu. Iya, bagus sekali. Ada enggak Bu ya kendala-kendala selama ini mensosialisasikan program-program itu ke teman-teman gitu? Ada Pak, ada beberapa kendala. Sebenarnya program-program ini sudah bisa berjalan, tapi berjalannya itu tidak berlanjut gitu. Nah, ini hambatannya yang pertama keinginan dari hati Pak. Keinginan dari hati itu di antara anak-anak dan guru itu belum tumbuh secara sendirinya. Masih dalam tanda petik diamati. Kalau diamati mereka melakukan, kalau nggak diamati mereka tidak melakukan. Itu keinginan yang seperti itu hambatannya. Iya, Mas. Bagus sekali Bu. Ya, jadi harapan-harapan Ibu itu ada di sana melalui program-program. Ada gagasan lain enggak Bu ya? Selain yang tadi udah Ibu sampaikan itu melalui program pendekatan kepada warga sekolah, atau mungkin ada ini yang lain lagi selain ke warga sekolah? Iya, ini ada, kita akan bekerja sama dengan lingkungan Pak, dengan lingkungan masyarakat sekitar, terutama untuk yang kebersihan di lingkungannya gitu Pak. Yang disiapkan apa aja Bu untuk ini kerjasama ke lingkungan itu, selingkung gitu ya, selingkungan gitu ya? Oh iya, yang pertama kita melakukan sosialisasi ke mereka, kemudian kita berencana melakukan MOU atau kerjasama gitu Pak. MOU dengan mereka. Oke. Ada lagi mungkin yang selain MOU, sosialisasi? Iya, mungkin kita harus mempersiapkan proposal yang istilahnya betul-betul detail yang nanti manfaatnya bisa kita rasakan bersama antara sekolah dengan lingkungan. Nggih, betul ya. Ada pihak lain lagi enggak yang dirangkul oleh Ibu untuk kelancaran program ini? Ya sudah cukup, kita cuma merangkul siswa, merangkul guru, gitu ya, karyawan dan lingkungan sekitar, masyarakat lingkungan sekitar saja. Oke. Di gambaran Ibu ini kira-kira keberhasilan program ini kriterianya apa saja? Keberhasilan program kriterianya jelas sekolahan yang pertama bersih Pak, sekolahnya bersih, udaranya bersih, terus sekolahnya sejuk, terus nyaman gitu, sehingga anak-anak itu belajar dengan nyaman. Itu kriterianya saya seperti itu. Iya, betul. Jadi ada kriteria tertentu yang sudah Ibu ini ya tentukan agar lingkungan ini bersih itu begini, kemudian nyaman tuh begini, gitu Bu ya? Betul Pak, betul. Ya. Iya, oke. Ada apa tindakan-tindakan lain mungkin lagi? Tidak ada? Ya, sampai di situ yang belum ada ide lagi, sudah baru sampai di situ. Ada ide lagi. Oke, Ibu. Jadi kita hari ini sudah membahas ini Bu ya, bagaimana keinginan Ibu Warsiatun agar sekolahnya ini menjadi bersih, menjadi nyaman, yang endingnya itu untuk anak-anak Ibu ya? Betul Pak, endingnya untuk melayani anak Pak, salahnya. Betul. Kalau boleh saya simpulkan, ini Ibu sudah banyak melakukan agar mimpi Ibu ini sudah tercapai, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah atau warga sekolah, juga sudah melakukan sosialisasi kepada selingkungan juga sudah Ibu ya? Iya. Oke, kemudian juga Ibu sudah membuat kriteria-kriteria bagaimana sebuah sekolah nyaman, sekolah bersih itu seperti apa gitu. Oke. Iya Pak. Sependapat dengan saya atau ada mungkin simpulan yang lain Ibu? Pendapat Pak, betul. Saya sependapat dengan Pak Budi. Intinya di sini saya sudah kepengen sekolahannya itu bersih dengan beberapa kriteria yang sudah saya tetapkan, bersih seperti apa, terus nyaman itu seperti apa. Kemudian kalau sudah terwujud sebuah sekolah yang bersih, nyaman, itu memang tujuan utama saya.
untuk melayani anak, gitu Pak. Iya. Lah ini statement terakhir Bu, kira-kira berapa lama nih agar itu tercapai semua Bu? Ibu Saya tidak pengen butuh waktu lama Pak. Saya Oke. kepengen 1 bulan ke depan ini langsung bisa kita wujudkan segera. 1 bulan ke depan. Ini Februari, nanti di bulan Maret segera langsung bisa saya wujudkan. Baik, saya catat berarti 1 bulan ke depan impian Ibu ini harus tercapai Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti 1 bulan ke depan Bapak pinarak ke sekolahan Coaching kami, lagi. akan ada progres apa dari kami gitu. Insya Allah, iya. Itu Bu War, terima kasih percakapannya untuk hari ini. Gimana Bu rasanya Bu? Rasanya plong Pak. Ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya Pak. Alhamdulillah, matur suwun. Itu Ibu untuk kesempatan kita hari ini. Saya akhiri Bu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu War. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun. Oke, wah, luar biasa nih Pak Budi. Rasanya gimana Pak Budi setelah mengcoaching Bu Warsiaton Pak Budi? Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Warsiaton dengan punya keinginan beliau gitu. Jadi ada harapan-harapan yang mau beliau aplikasikan di sekolah beliau. Cuman ada beberapa kendala yang muncul. Oke, kira dari apa yang sudah dilakukan Pak Bud, bagaimana sih Pak Bud menilai kegiatan coachingnya Pak Bud sendiri? Bagaimana penilaian? Kira-kira dari yang kemarin atau itu bagaimana? Apakah penilaian dari Pak Bud bagaimana? Oke, insya Allah kalau saya menilai ya insya Allah kita coaching dengan nyaman ya. Coaching dengan santai gitu karena memang kita tidak pengen mendoktrin, kita tidak pengen tadi saya matur mengarahkan gitu. Jadi saya sama Bu Warsiaton mengalir aja. Jadi saya tadi saya rasa kok saya menikmati kegiatan coaching saya tadi dengan Bu Warsiaton. Oke, terima kasih Pak Bud. Ya, bagus sekali memang. Ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Bud? Boleh Pak. Oke, nah ini yang saya amati ya Pak Bud. Yang pertama sebenarnya kan saya mau mengamati masalah Pak Bud ini agar tidak terlalu banyak memberitahu. Nah, di sini temuan saya yang pertama ini tadi Pak Bud itu yang kalau sesuai alur tirta tujuannya sudah Pak Bud menanyakan, cuma Pak Bud belum menanyakan yang ingin dicapai oleh Bu Warsiaton sudah menuju identifikasi, baru menanyakan mencapai. Jadi seperti lompat Pak Bud. Jadi harusnya topiknya apa, yang ingin dicapai apa sih Bu Warsiaton gitu. Tapi Pak Bud sudah loncat ke identifikasi, kembali lagi apa yang ingin dicapai. Itu satu yang saya temukan. Terus yang terakhir, ini yang menyimpulkan Pak Bud. Jadi harusnya yang menyimpulkan Bu Warsiaton gitu. Yang terakhir, tapi intinya Pak Bud bertanyanya sudah bagus, tidak memberi arahan-arahan sudah tidak. Tetapi tadi yang terakhir kayaknya yang menyimpulkan itu Pak Bud. Jadi bukan. Itu temuan saya. Ya benar. Jadi kira-kira dari apa yang sudah saya temukan, mungkin Pak Bud ada ungkapan atau bisa menyampaikan pendapat apa yang saya temukan kira-kira. Ya, tadi benar kata Pak Fitri. Jadi saya keliru atau keceplosan menyimpulkan tadi itu ya. Harusnya yang menyimpulkan ini si Koci ya, Bu Warsiaton dalam itu. Iya. Oke. Terima kasih masukan. Mungkin itu dari saya Pak Bud, dari diskusi kita ini mungkin sudah terbayang ya bahwa apa yang mau kita inginkan
ternyata kadang memang ketika kita melakukan coaching itu seperti kurang sabar ya Pak Budi, kurang sabar. Oh, ini Bu Warsiaton kok enggak menjawab. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bud. Semoga nanti di coaching berikutnya bisa meningkatkan apa yang Pak Bud inginkan tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.